Jenazah nang gembrung, Cerpen Samsudin Adlawi. Ini sudah hari ke-7. Keranda jenazah nang gembrung belum terangkat juga. Setiap hari selama 6 hari terus coba diangkatnya. Bahkan oleh 10 orang. Hasilnya sama, tak terangkat seinci pun kerandanya. Stop, balik Araman, teriak Hunter. Perintah mendadak itu mengejutkan Man Ipul. Bayangkan, pintu gerbang bandara sudah melambai-melambai di pelupuk mata. Hanya tinggal selemparan batu, disuruh balik arah. Jantung Man Ipul, sopir kawakan merangkap gait dadakan, berdegup kencang. Seperti batu karang terus dilabrak ombak besar. Beruntung itu bukan ombak pertama. Selama sepekan melayani Hunter, ia selalu menerima perintah mendadak. Balik arah. Sama dengan hari-hari sebelumnya, perintah ganti arah tujuan kali ini juga karena suara penyiar radio di mobil Man Ipul. Satu-satunya radio informasi di bumi Blambangan yang menyajikan berita-berita mutakhir paling aktual, termasuk berita heboh tentang keranda jenazah nang gembrung. Di hari ke-7 ini dipastikan makin banyak orang berdatangan ke Kayangan Atas. Mereka mengalir dari berbagai desa tetangga, bahkan dari kecamatan lain juga. Jumlahnya bisa ribuan. Semua orang penasaran, ingin melihat dari dekat keranda yang di dalamnya bersemayam jenazah nang gembrung. Keranda itu tidak bisa diangkat, seperti menancap ke bumi. Provokasi si penyiar radio. Tolong keraskan lagi volumenya, Man, pinta Hunter seraya bertanya. Man Ipul, tahu lokasi yang disebut penyiar tadi? Tahu, Bos. Oke, kita menuju ke sana. Lokasi Kayangan Atas ternyata lumayan jauh. Apalagi mereka berangkat dari wilayah Bandara Banyuwangi. Dalam perjalanan, Hunter hanya termangu. Hatinya berkecamuk. Sebagai orang yang lahir dan besar di ibu kota, ia sama sekali tak percaya pada hal-hal yang tak kasat mata. Tapi kenapa seperti ada magnet besar yang menyedotnya ke Kayangan Atas untuk melihat keranda yang tidak bisa diangkat. Padahal ia tak percaya pada tahayul. Man Ipul tiba-tiba memecah kesenyapan. Ia mengorek kesan Hunter tentang sejumlah destinasi yang telah dikunjunginya. Kawahijen sangat oke. Aku bersyukur bisa melihat langsung Blue Flame. Benar kata para turis Prancis. Api biru ijen memang seperti tarian api surga yang tak lelah menghipnotis mata. Kenang Hunter. Man Ipul juga berhasil mengorek penilaian tamu anehnya itu soal Pulau Merah, Dejawatan, Bangsering Underwater, dan destinasi unggulan lainnya. Bagi Man Ipul, testimoni seperti itu penting untuk laporan ke kantor sekaligus bahan bercerita kepada tamu-tamu berikutnya. Termasuk soal kekaguman Hunter pada Seblang. Kok bisa ya menari sambil trans selama beberapa hari lagi, ucapnya sambil geleng-geleng kepala. Tak terasa mobil mereka memasuki daerah Kayangan Atas. Seperti namanya, lokasinya berada di ketinggian, tinggi sekali. Terasa begitu dekat dengan langit. Kabut datang dan pergi, juga rintik hujan. Membuat jalan yang sebagian berupa tanah jadi licin. Beberapa kali ban roda mobil Man Ipul selip. Jalannya sedikit zigzag. Nyali Hunter mendadak ciut.
Hati-hati manipul, kanan kiri kita mulut jurang menganga. Sekali terperosok, mobil kita langsung dicaploknya. Gurau Hunter. Akhirnya mereka sampai juga di rumah Nang Gembrung. Benar kata penyiar radio, ribuan orang sudah meriung di sekitar rumah Nang Gembrung. Mereka datang mengendarai motor dan mobil. Pengurus Karang Taruna setempat memanfaatkan momentum itu. Mereka menjadi tukang parkir dadakan. Tarif parkirnya lumayan mahal. Mobil 10.000, motor 15.000. Tidak ada yang komplain. Tarif segitu dinilai sangat murah untuk bisa melihat fenomena langka. Keranda tak bisa diangkat. Rumah Nang Gembrung tidak besar. Hanya 7 kali 5 meter persegi. Untuk bisa masuk ke dalam harus antri berjam-jam. Namun Hunter bisa melenggang tanpa hambatan. Hanya dengan menunjukkan kartu identitas khusus. Sakti sekali dia. Kumaman Ipul seraya berjalan mengiringi Hunter. Hunter dan Man Ipul sangat beruntung. Baru beberapa menit masuk, 10 orang berbadan tinggi tegap sudah berdiri di kanan dan kiri keranda. Mereka membongkokkan badan, tangannya memegang kuat besi pinggir keranda. Siji, loro, telu, angkat, gagal. Setelah menarik nafas sejenak, mereka mencoba lagi. Siji, loro, telu, angkat, gagal. Gagal dan gagal lagi. Tetap gagal, dicobanya lagi dan tetap gagal. Keranda jenazah Kang Gembrung tak bergerak sama sekali. Hunter menghitung sudah 3 kelompok orang gantian berusaha mengangkat. Namun hasilnya idem ditu, tak berhasil. Mata Hunter terbelalak. Perang batin kembali pecah di hatinya. Mau tidak percaya gimana, lawang ia melihat langsung fakta di depan matanya. Keranda jenazah Nang Gembrung tidak bisa diangkat. Pikirannya terus berkecamuk. Tetapi ia harus segera keluar, memberi kesempatan warga yang sudah berjam-jam antre mau masuk. Hunter menenangkan diri di warung Boknah yang tak jauh dari rumah Nang Gembrung, membaur dengan warga lainnya sambil menikmati secangkir kopi dan pisang goreng hangat. Dosa jenazah di dalam keranda itu pasti segunung, seloroh seorang warga sambil mengepulkan asap rokok. Bisa jadi begitu, dosa-dosanya saat hidup membuat jenazahnya menjadi berat, sahut yang lain. Hunter hanya menyimak. Sebagai orang luar ia harus hati-hati karena tak paham tentang kondisi masyarakat setempat. Kira-kira dosa si jenazah itu apa ya? Ada selintingan, dia itu tukang sihir, kata warga yang duduk di pojok. Ah, masa? Jangan asal nuduh, Kang. Suasana mulai memanas. Memangnya sampian tahu seperti apa tukang sihir itu? Orang luar daerah menyebut sihir dengan santet. Padahal keduanya beda jauh, seperti bumi dan langit loh. Maksudnya, kalau di sini sihir itu black magic. Ilmu yang dipakai untuk membuat orang sakit, bahkan menghabisi nyawa orang lain. Sedangkan santet adalah ilmu white magic, ilmu pengasihan, seperti untuk membuat dagangan laris, membuat orang jatuh cinta, membuat orang welas. Pria setengah baya yang duduk di pojok memanas-manasi. Saya dengar cerita seorang warga melihat Nang Gembrung malam-malam berjalan di sekitar rumahnya tidak pakai baju, nyaris telanjang.
Memang konon ritual melepas sihir dilakukan malam hari di tempat sepi tanpa mengenakan busana. Tapi Mbokna buru-buru mengklarifikasi. Ya tentu nggak pakai baju toh Kang. Karena Gembrung malam itu habis mandi di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Karena tak mau repot, bagunya dipegang. Tapi dia masih pakai sarung kok. Lagian lanjut Mbokna, kalau memang tukang sihir atau orang tidak baik, seharusnya jenazah Nang Gembrung sudah membusuk, menjadi bangkai, mengeluarkan bau menyengat. Apa hidung sampean semua mencium bau busuk yang menyengat? Tidak kan? Para lelaki di warung Mbokna terdiam. Mereka saling memandang seolah berkomunikasi lewat sorot matanya, membenarkan kata-kata si pemilik warung barusan. Lalu tanpa dikomando, kepala mereka saling mengangguk sebagai tanda setuju. Itu benar, Mbok. Menurut ahli, mayat akan membusuk setelah lewat 2 hari. Tukas Hunter. Suasana hening berubah menjadi gaduh ketika puluhan orang keluar dari rumah duka sambil berteriak-teriak. Kerandanya harum, kerandanya harum, kerandanya harum, jenazah Nang Gembrung wangi sekali, seperti wangi minyak kasturi. Teriakan itu mengagetkan semua orang yang sejak pagi meriung di sekitar rumah duka. Mereka mencium aroma yang sama, wangi yang semerbak, wangi siang, makin siang aroma wanginya semakin menjadi-jadi. Bahkan tercium hingga radius ratusan meter. Wangi itu seolah sedang menyambut kedatangan seorang kiai yang berjalan menuju rumah duka. Kiai itu sangat terkenal. Ia tinggal di kecamatan tetangga. Warga memanggilnya Kiai Sepuh. Bukan hanya usianya sudah sangat tua, melainkan karena ilmunya, karena ilmu agamanya yang tinggi. Ceramahnya sangat menyejukkan, suaranya lembut tapi berwibawa, membuat air mata para pendosa meleleh. Warga yang duduk di kanan kiri jalan menuju pintu rumah duka segera bangkit, berebutan mencium tangan Kiai Sepuh. Hunter dan Man Ipul Sigap, mereka berjalan di belakang Kiai Sepuh, berlagak sebagai pengawalnya agar bisa masuk kembali ke rumah Nang Gembrung. Setelah uluk salam, Kiai karismatik itu langsung masuk ke dalam rumah, lalu berhenti sejenak. Matanya memandangi keranda di depannya, bibirnya komat kamit, seolah sedang berbicara dengan penghuni keranda tertutup kain hijau dengan tulisan tasyahud dan kalimat istirja warna kuning emas. Suasana dalam ruang mendadak. Tak ada yang berani bicara. Semua mata memandang ke arah Kiai Sepuh dengan 1000 teka-teki. Dan tak mau melepaskan walau sekedipan. Mereka ikut mendongak ketika Kiai Sepuh mendongak. Mata Kiai Sepuh menatap Gembrung Osing yang tergantung tepat di atas pintu masuk rumah. Lantas bibirnya merekah. Ia telah menemukan jawaban dari alat musik tradisional itu. Alhamdulillah, ucapnya lirih, tapi terdengar telinga semua orang di dalam rumah, termasuk ketua RT setempat. Lalu Kiai Sepuh minta tolong kepada RT untuk pergi ke rumah Nang Rayis, Nang Sabil, dan Nang Mat. Mereka tinggal di kampung Mandaluko. Suruh mereka datang ke sini ya Pak RT. Jangan lupa suruh membawa gembrungnya sekalian. Siap Pak Kiai, jawab Pak RT. Jarak desa Kayangan Atas dan Mondoluko lumayan jauh, 30-an kilometer. Tapi
medan jalannya berat. Butuh waktu sekitar 2 jam pulang pergi bagi Pak RT dan kawan-kawan membawa mereka yang diminta oleh Kiai Sepuh. Hunter memberanikan diri ngobrol dengan Kiai yang disegani warga itu. Memangnya siapa 3 orang yang Kiai minta jemput tadi? Tanyanya membuka obrolan. Oh, mereka pemain gembrung. Teman-teman nang gembrung, jawab Kiai. Apa itu gembrung, Kiai? Tahu tamunya bukan orang Banyuwangi, Kiai dengan sabar menjelaskan kesenian gembrung. Gembrung itu, papar Kiai, salah satu warisan budaya leluhur kami. Sekelompok orang menandungkan kidung Al-Barjanji dan selawat, ditingkai bunyi-bunyian dari alat musik gembrung. Gembrung klasik terdiri 2 macam, besar dan kecil. Yang ukuran besar saat dipukul berbunyi brung, brung, brung. Orang-orang pun menyebutnya itu kesenian gembrung, pungkas Kiai Sepuh. Oh, saya mengerti sekarang. Berarti almarhum ini pemain gembrung ya Kiai, simpul Hunter. Sebelum Kiai Sepuh menjawabnya, ia sudah bertanya lagi. Lalu, apa kaitan 3 orang tadi Mandaluko dengan yang gembrung, Kiai? Mereka dulu satu grup gembrung. Grup mereka sangat terkenal, sangat legend. Mereka adalah generasi pertama gembrung using klasik. Suara nang gembrung mendayu-dayu, meresap sampai ke dasar hati, tutur Kiai Sepuh. Tapi lanjutnya, setelah nang gembrung pindah ke sini, grup mereka bubar. Menyusul beberapa grup gembrung lain yang satu persatu mati duluan. Saat ini gembrung masih ada, tapi sudah beda dengan gembrung era nang gembrung. Sekarang alat musiknya sudah ditambah macam-macam, seperti gong, kluncing, kendang, dan lain-lain. Tepat 2 jam sudah berlalu. Pak RT dan rombongan datang membawa Nang Rayis, Nang Sabil, dan Nang Mat. Lengkap dengan gembrungnya. Kiai Sepuh mengajak mereka menyalati jenazah Nang Gembrung berjamaah. Diikuti semua orang di dalam rumah duka. Ditutup dengan doa tahlil dan doa untuk jenazah. Tanpa menunggu waktu, Kiai minta semua orang merapat ke dinding. Lalu meminta Nang Rayis, Nang Sabil, dan Nang Mat duduk menghadap ke barat, persis di samping keranda Nang Gembrung. Kiai mengomando mereka menyenandungkan selawat dengan cengkok using diiringi gembrung di tangannya. Meski usia mereka tidak muda lagi, tapi suaranya masih sangat merdu. Lantunan selawat diiringi bunyi gembrung menghadirkan suasana magis. Semua yang berada di ruangan mendadak merinding, tak kecuali Hunter. Setengah jam kemudian, Kiai Sepuh minta Nang Rayis, Nang Sabil, dan Nang Mat berdiri. Tapi bunyi gembrung dan senandung selawatnya tidak boleh berhenti. Suasana makin magis. Mata semua orang di dalam ruangan mendadak terbelalak. Kaget bukan kepalang, menyaksikan keranda Nang Gembrung pelan-pelan terangkat. Terus naik sampai sebahu orang dewasa. Pemandangan ajaib itu berlangsung lumayan lama. Kerandanya baru turun kembali setelah Kiai Sepuh meminta Nang Rayis dan kawan-kawan memelankan lantunan selawat dan bunyi gembrungnya. Hunter bermandikan keringat dingin. Suasana di luar rumah duka tak kalah gempar. Karena pemandangan langka itu juga disiarkan langsung secara daring oleh Pak RT. Sehingga ribuan orang yang menunggu di luar bisa melihatnya lewat HP masing-masing. Termasuk saat Kiai Sepuh memberi tausiah sesaat setelah keranda kembali menyentuh tanah. Bapak-bapak,
Pemandangan yang baru saja kita saksikan adalah keajaiban sekaligus jawaban bahwa saudara kita Nang Gembrung bukan sekedar orang baik, tapi juga kekasih Allah. Mulut dan hatinya tak pernah berhenti memuji Gusti Allah dan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sambil memainkan gembrung maupun tidak, mulut dan hatinya terus berselawat. Kejadian yang bapak-bapak saksikan ini sekaligus menjawab tuduhan macam-macam yang berkembang sejak hari pertama. Maka siapapun yang telah menyebarkan isu bahwa Nang Gembrung tukang sihir, orang tidak baik yang banyak dosanya, saya mohon segera istighfar. Pinta Kiai Sepuh seraya minta 6 orang segera mengangkat keranda Nang Gembrung. 3 orang di kanan, 3 lainnya di kiri. Masing-masing di depan 2 orang, di tengah 2 orang, dan belakang 2 orang. Alhamdulillah, ucap semua orang di dalam dan di luar rumah duka ketika melihat 6 orang mengangkat jenazah Nang Gembrung tanpa mengeluarkan tenaga berarti. Lalu mereka bersama-sama mengantarkan Nang Gembrung ke rumah abadinya di pemakaman desa yang hanya sekilometer dari rumah duka. Ribuan orang yang sejak pagi menyemut pun mulai pulang ke asalnya masing-masing membawa kenangan magis. Sementara Hunter masih terpaku di depan rumah Nang Gembrung. Matanya menatap langit dengan tatapan kosong. Meski sudah beberapa kali menghela nafas panjang, ia masih terpenung dalam diam. Pandangan skeptisnya mulai goyah. Akhirnya ia percaya pada hal-hal tak kasat mata.